Dua kabar panas. Kali ini sama-sama datang dari Singapore Airso, bos. Nah, yang pertama nanti kabar datang dari orang penting di perusahaan Boeing Amerika yang baru-baru ini menyatakan bahwa mereka, Boeing, tidak lagi melanjutkan kesepakatan untuk memasok jet tempur F-15 kepada Indonesia. Heavy fighter-nya Mama Rika tuh, bos. Nah, lantas apakah maksudnya itu? Apakah F-15EX Indonesia batal? Mengapa? Dan kalau F-15EX kita batal, kira-kira apa penggantinya nih, bos? Setelah ini kita bahas sama-sama. Kemudian kabar kedua datang dari PTDI yang kali ini memamerkan beberapa produk-produk canggih barunya di Singapura dengan target jelas, bos. Cari kontrak baru, cari mitra baru. Nah, produk apa saja kah itu? Penasaran beritanya? Cus, Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama soal calon jet tempur Indonesia yang sepertinya kini harus gagal di meja perundingan nih, bos. Nah, jadi baru-baru ini sebuah artikel asing yang dibagikan oleh lembaga KRIS. Jadi sumbernya dari media luar nih, yaitu defense.news.in. Ini dia, mewartakan satu berita yang bikin dahi kita berkerut. Katanya Boeing mengumumkan tidak melanjutkan kesepakatan jet tempur F-15 dengan Indonesia. Lah, kok bisa, Min? Apakah maksudnya batal? Nah, jadi informasi ini mencuat ke publik katanya saat Singapore Airshow, sebuah pameran dirgantara bergengsi yang digelar di Singapura mulai tanggal 3 Februari 2026 ini, bos. Di sana Mr. Bernd Peeters, sosok penting yang menjabat sebagai Vice President of Business Development and Strategy Boeing Defense, akhirnya buka suara. Dengan bahasa yang sepertinya sangat korporat alias dingin tapi menusuk, Peeters menyebut bahwa partnership with Indonesia is no longer active. Jadi ya, bahasa kasarnya kerjasamanya sudah mati suri nih, bos. Atau malah sudah dikubur rapi, ya kan? Padahal sebelumnya kesepakatan ini digadang-gadang sebagai landmark deal. Bayangkan 24 unit F-15EX Heavy Fighter generasi terbaru Amerika direncanakan bakal memperkuat TNI Angkatan Udara. Dan di atas kertas jelas ini bukan main-main, bos. F-15EX itu ibarat truk trailer bersayap besar dan kuat. Pelot senjatanya pun bukan kaleng-kaleng. Nah, namun ketika ditanya lebih lanjut soal detailnya, Peeters ternyata memilih menghindar, bos. Ia menegaskan bahwa urusan ini adalah ranah pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia, bukan lagi cuma Boeing semata. Nah, di titik ini pertanyaannya yang mungkin muncul di benak kita semua nih, bos. Apakah Amerika yang menolak Indonesia atau justru Indonesia yang tak kunjung bilang iya? Karena aneh juga ya kan kalau benar Indonesia yang ditolak, kenapa pula sebelumnya isu F-15EX ini terus hidup sejak tahun 2022, bahkan sampai masuk pembahasan resmi. Nah, tenang, bos. Jawabannya setelah admin ceki-ceki ternyata ada di balik tumpukan dokumen bernama LOR dan LOA. Nah, apakah itu? Oke, sekarang kita hubungkan dengan berita-berita sebelumnya, bos, yang juga pernah admin bahas, kalau nggak salah sampai 2 kali ini. Kalau kalian ngikutin pasti tahu lah ya kan. Jadi berdasarkan beberapa artikel analisis pertahanan sebelumnya, diketahui bahwa Amerika sebenarnya sudah 2 kali menerbitkan LOA, bos, Letter of Offer and Acceptance, kepada Indonesia, masing-masing pada tahun 2024 dan 2025. Dan ini penting. Mengapa? Karena LOA itu bukan basa-basi, bos. Itu adalah dokumen persetujuan. Harga ada, spesifikasi juga ada, skema pembayarannya juga ada. Tinggal satu hal yang belum ada, yaitu tanda tangan Indonesia. Nah, masalahnya Indonesia ternyata nggak pernah tanda tangan, bos. Artinya tidak pernah mengunci kontrak. Sejak rencana F-15EX digaungkan pertama kali pada tahun 2022 hingga 2025, tidak satupun yang berujung pada pembelian real. Tak ada DP, tak ada kontrak aktif, dan kalau dalam istilah militer, targetnya terlihat, senjatanya sudah ready, tapi pelatuknya tak pernah ditarik.
Dan bagi Boeing ya, jelas ini sinyal serius bos. F-15 ini bukan pesawat kecil loh. Ini heavy fighter mahal. Slot produksinya terbatas dan harus direncanakan bertahun-tahun. Kalau calon pembeli terus maju mundur ya kan, kayak undur-undur atau muter-muter, ya maka secara bisnis kesimpulannya simple bos. Ya udah, cukup aja sampai di sini. Kita anggap proyek ini nggak jalan. Dan mungkin itulah yang akhirnya diumumkan oleh Boeing di Singapore Airshow menurut artikel asing ini. Lalu kalau itu benar, apa artinya bagi Indonesia? Nah, ini yang menarik nih bos. Artinya ya opsi jet tempur kelas berat atau heavy fighter kemungkinan besar akan bergeser ke arah lain. Dan kalau menurut Mimin ya ada beberapa kandidat yang realistis lah. Mungkin bisa jadi kita fokus ke Rafale dari Prancis yang sudah lebih dulu dikontrak dan tidak ribet urusan politik ekspor. Bahkan kemarin ada opsi penambahan sampai 18 unit ya kan. Kemudian ya satu lagi bisa juga dialihkan ke KF-21 Boramai lewat jalur kerjasama jangka panjang atau malah pendekatan mixed force nih bos. Jadi kita memperkuat medium fighter tapi dengan persenjataan jarak jauh. Nah kalau kalian kira-kira nih bos lebih sur kemana nih kalau F-15IX benar-benar batal? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke lanjut, kabar kedua, PT DI Dirgantara Indonesia kini kembali turun gunung nih bos, memamerkan produk-produknya di Singapura. Jadi ini bukan pameran biasa, tapi ini adalah Singapore Airshow 2026, ajang kelas beratnya dunia kedirgantaraan dan pertahanan bos. Dan biasanya jadi tempat negara-negara lain belanja alutsista, para industri pertahanan nyari kontrak, dan lobi-lobi bernilai ratusan juta dolar terjadi di balik booth. Singkatnya ya, ini pasar senjata, pasar pesawat, tapi versi elegan. Dan di ajang elit ini PT DI pun membawa produk-produknya yang bukan kaleng-kaleng bos. Mulai dari CN-235-220M, anti-submarine warfare, yaitu pesawat CN-235 pemburu kapal selam. Lalu ada pesawat N-219 versi maritim surveillance aircraft, si pengawas laut jarak jauh. Bahkan tak cuma itu, ada juga UCAV Male Elang Hitam dan roket FFAR 70 mm. Lengkap dari udara ke laut, dari sensor sampai ke senjatanya bos. Dan yang bikin makin gacor, pesawat-pesawat ini pun bukan berdiri sendiri nih, tapi sudah pakai sistem integrasi misi modern canggih bos. Semua sensor digabung, data dirapikan, lalu ditampilkan jadi satu gambar taktis. Jadi kru nggak cuma lihat radar, tapi ngerti situasi tempur secara utuh. Ini bukan pesawat buat patroli santai, tapi ini alat untuk mengontrol laut bos. Dan dalam pasar senjata ini, target PT DI pun jelas. Nggak pakai basa-basi bos, yaitu untuk mencari kontrak baru, cari mitra strategis, dan memastikan pesawat nasional terus hidup dan dipakai oleh dunia. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.